Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Kamis 26 Mei 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex_id ya. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow dulu Instagramnya guruforex_id ya. Untuk dapat info-info tentang sinyal setiap harinya. Nah, jadi untuk hari ini kita ada dua analisa intraday ya. Yang pertama ada AUD USD, kemudian ada Euro GBP ya. Untuk AUD USD sendiri kita analisa dari time frame M30 hingga H4. Kita ambil posisinya sell karena kita lihat dia sudah breakdown trendline. Lalu untuk Euro GBP kita analisa dari M30 hingga daily ya. Kita ambil posisinya buy karena kita lihat dia udah ada break of structure setelah change of the character ya, atau charge. Nah, jadi di sini untuk AUD USD kita sell limit di 0.70998. Kemudian stop lossnya di 0.71217 ya. Kemudian untuk TP-nya di 0.69663. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 2,19 dolar. Lalu untuk risk and rewardnya 1/6. Nah, ini expirednya sampai 1 Juni ya. Jadi ini memang intraday-nya lebih cepat. Ya kalau dibilang scalping sih enggak sih, karena ini pasti memakan waktu lebih dari 1 hari juga. Jadi ini expirednya sampai 1 Juni aja. Lalu untuk Euro GBP kita buy limit di 0.84096. Lalu untuk stop lossnya di 0.83707. Lalu untuk TP-nya di 0.86170. Untuk resiko lossnya cukup besar, ini sekitar 5,05 dolar. Lalu untuk risk and rewardnya 1/5 ya. Expirednya sampai 5 Juni 2022. Jadi untuk seperti yang saya ingatkan selalu lakukan partial profit taking ya ketika harga sudah masuk di risk and reward 1/2. Risk and reward 1/2 itu apabila, nah ini kan resikonya risk and reward 1/6 ya. Risk and reward 1/6 itu satunya itu ini ya, resiko lossnya, kemudian 6-nya ini 6 kali resiko lossnya ya. Jadi ketika sudah risk and reward 1/2 berarti ini kita sudah floating profit sekitar 4,38 dolar ya. Nah, kita sudah floating profit 4,38 dolar. Itu kita udah bisa untuk partial profit taking ya. Tuh, ini kalau 4,38 dolar kan kalau kita opennya 0,01 lot. Kalau kita opennya lebih dari 0,01 lot, misalkan 0,02 lot ya, kita udah profit sekitar 8 sekian ya. Nah, kita bisa lakukan PP parsial, misal seperti kita close dulu sebagian lot. Kalau kita opennya 0,02 ya kita close 0,01, berarti masih sisa 0,01 lot yang berjalan, dan 0,01 lotnya sudah kita amankan, kita udah TP gitu. Jadi kita udah sempat mengamankan sebagian profit kita ya, karena kita sudah lakukan TP parsial. Buat apa ya? Karena kalau apabila harga nggak sesuai dengan analisa dan berbalik arah, kita nggak kehilangan profit kita gitu. Kemudian untuk mengurangi resiko ya, kita bisa pindahin stop loss di entry ya. Jadi ini kan stop lossnya di sini ya. Ketika harga sudah risk and reward 1/2, stop lossnya kita edit seperti di entry ini ya. Jadi ketika harga berbalik arah tidak sesuai dengan analisa, kita tidak rugi apapun ya. Jadi 0,01 lot yang tersisa tadi terus ke close otomatis kan ketika harga menyentuh stop loss di entry gitu. Jadi udah terclose otomatis dan itu nggak rugi apapun karena
close posisinya tepat pada entry posisinya gitu. Kurang lebih seperti itu untuk strategi manajemennya ya, biar kita untuk memaksimalkan keuntungan gitu. Lalu untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Nah, di sini ada AUD USD, kemudian di sini ada Euro GBP ya. Oke, sebelum itu kita like dulu, lalu kita bahas satu persatu dari AUD USD ya. Ini kita bisa close. Oke, di sini udah ada AUD USD. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan ini memang sudah patah tren ya. Dia udah patah tren dari bullishnya dan sekarang dia mulai sideways ya. Ini kita pindah sini. Ini udah mulai sideways. Sideways cenderung untuk penurunan ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini setelah patah tren, kemudian retest ya, dan mulai melanjutkan penurunan ya. Ya, sebelum itu kita lihat time frame tingginya, seperti di daily. Di daily sendiri sebelumnya juga sempat ini ya, patah tren dari sini. Dari resistannya dia berhasil patah tren, melanjutkan kenaikan, tapi dia tidak sampai ya, seperti di sini. Jadi kenaikannya mentok cuma sampai sini aja. Lalu dia mulai balik arah lagi dan masuk ke dalam channel lagi ya. So bisa dibilang ini false breakout ya kalau ini kita tarik lagi. Nah, jadi dia kembali ke area support line-nya yang ini. Jadi dia udah mulai ada potensi untuk penurunan lagi ya, karena di sini dia gagal untuk melanjutkan kenaikannya ya, atau gagal breakout ya, karena ini udah patah tren ya, atau udah ini kalau kita tarik di sini ya juga udah patah tren di sini dan dia kembali ke channel lagi tuh. Terus kita lihat di H4. Nah, selalu kalau kita analisa itu multi time frame ya, jangan cuman dari sudut pandang satu time frame aja gitu. Jadi biar kita bisa lihat keadaan sebenarnya yang sedang terjadi gitu. Nah, di sini udah ada change of character ya. Change of character, break of structure. Oke. Ini juga break of structure juga. Tapi di sini dia sempat membentuk touch ya di sini ya. Nah, dia membuat low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Dan break of structure, touch maksud saya ini. Kita ganti dulu, ini udah kan break of structure, ini touch ya, change of character. Oke, kemudian di sini ada break of structure lagi, break of structure lagi. Nah, di sini dia membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Atau bisa kita sebut, kita pindah ke A1 biar lebih enak. Atau bisa disebut dia telah break dari low sebelumnya ini ya. Jadi change of character itu seperti ini. Ditambah change of character itu tidak seperti cuman sekedar break dari low sebelumnya ya, tapi dia sebelum break dia high-nya tidak lebih tinggi daripada high sebelumnya. Kalau kita garis ini ya, dia tidak membuat high yang lebih tinggi daripada sebelumnya ini ya. Lalu sekarang dia masih sideways, masih di area sideways-nya. Jadi kalau ini kita tarik garis trend, dia juga sudah breakdown trendline ya ini ya. Ini breakdown trendline.
Ini kita tarik garis. Nah, dia di sini dia sedang konsolidasi juga. Story test. Jadi kita ambil posisi sell ya. Kalau sudah begini, untuk posisinya kita cari order block di time frame rendah seperti M30, order block yang belum tersentuh ya, misalkan seperti ini kan ada order block ya, ada order block tuh sudah tersentuh, kemudian di sini ada order block sudah tersentuh juga, ada order block sudah tersentuh ya, dan dia turun di sini membentuk order block ya di sini ya, yang belum tersentuh ya, walaupun tersentuh sekali tapi ada kemungkinan sekarang untuk menyentuh kembali ke area ini. Untuk ukuran range-nya seperti ini ya, jadi memang ukuran range-nya 2 kali ukuran candle ya, agar bisa mengantisipasi dari stop loss ya dan spread ya. Nah, jadi di sini untuk posisi sell-nya ya. Kemudian untuk posisi TP-nya, kita ambil di low sebelumnya ya, karena kalau di low sini di sini ada equal structure ya, atau equal low. Nah, equal low ini bisa ditembus ya, bisa kapan saja untuk tertembus dan gampang tertembus ya equal low ya. Maka dari itu kita ambil posisi TP-nya di bawah sini atau di area order blocknya buy ya di sini ya. Ya mungkin seperti itu untuk AUD USD. Lalu kita lanjut ke Euro GBP. Nah, untuk Euro GBP sendiri, kita lihat di sini dia udah ada change of character, kemudian ada break of structure juga ya di sini ya. Udah ada change of character, kemudian ada break of structure juga di sini. Sebelumnya kan trend bearish, dan di sini ada break of structure. Lalu di sini sudah mulai membentuk change of character ya. Jadi dia break dari new high atau new high atau high sebelumnya, dan dia membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya ya. Kemudian dia break di sini. Walaupun sebelumnya dia kembali lagi masuk ke area order block ini ya, atau order buy. Kemudian dia melanjutkan kenaikan. Nah, ini udah double konfirmasi ya. Jadi kalau sudah begini, udah ada change of character dan ada break of structure juga. Dia sudah break dari high sebelumnya juga. Dan sekarang terakhir ini dia membentuk low di sini. Low-nya lebih rendah daripada low sebelumnya di sini. Oke. Lalu untuk posisi buy-nya kita ambil ke H4. Ini trend tinggi ya di daily. Dan di trend H4 dia masih sideways ya. Sideways di area ini. Lalu kita perhatikan sebelumnya di sini juga ada area FEG ya, FEG M15 ya. Ini kalau kita perhatikan di sini, jadi kita tunggu. Nah, FEG-nya sudah terjemput ya. Nah, di sini cukup lebar area FEG-nya. Kita kembali ke H4 terlebih dahulu.
ke H1 aja. Nah, di sini ada area FVG juga, area FVG H1 atau imbalance area ya. Jadi wajarnya kalau imbalance area itu harga akan kembali ke sini lagi gitu. Seperti di sini ya, dia membentuk area FVG M15. Walaupun dia rally naik, tapi cepat atau lambat pasti akan kembali lagi masuk menutupi area ini. Ya, dia sekaligus ambil area order buy di sini ya. Dia sekaligus ambil order buy dan lanjutkan kenaikan. Di sini dia juga ada area FVG ya, dan sudah tertembus. Nah, di sini yang membentuk area FVG di sini ya, sudah tertembus, sudah tertutupi. Nah, di sini menariknya belum ada yang menembus ya. Nah, di sini ada area FVG cukup lumayan lebar di sini. Oke, di sini belum ada yang nembus, cuman sekali aja sentuh ini untuk mantul ya. Nah, sebelumnya kita tadinya mau ambil order buy di sini ya, di order block di sini. Tapi setelah saya lihat-lihat di sini ada equal low ya. Ada equal low. Equal low ini sifatnya hampir sama seperti FVG, mudah tertembus juga. Bisa dijadikan target TP gitu. Tapi kalau untuk posisi buy atau posisi sell, kalau sell kan ada equal high ya, itu lebih baik kita hindari area-area seperti equal structure seperti ini atau area FVG ya. Itu lebih baik kita hindari karena itu potensinya tertembus lebih gede ya daripada area order block. Dan kalau kita lihat di sini di M30 untuk area order blocknya kita ambil di ini. Sini adalah satu candle bearish terakhir sebelum dia melanjutkan bullish ya. Ini satu candle bearish terakhir, 2 kali ukuran candle ya seperti biasa. Di sini untuk range posisi dari entry ke stop loss ya, jadi jaraknya 2 kali ukuran candle antara entry dan stop loss ya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten ya. Tanpa risk manajemen yang konsisten ya kita nggak bisa untuk profit konsisten tentunya ya, pastinya ya. Mohon maaf kalau terlambat ya, karena tadi agak pusing ini cari-cari mana yang berpotensi. Kemudian di sini tadi lihat konfirmasi dulu di sini ya, do Euro GBP sama AUD USD tadi tunggu dia melanjutkan bearish atau naik gitu. Jadi tunggu konfirmasi di AUD USD terlebih dahulu tadi. Oke, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pandangan lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.